Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai managing individual difference and behavior. Next slide. Di sini kita beranggotakan empat orang. Yang pertama ada Mahmud Anjir Faknawi, yang kedua ada Iswah Putra Dewantara, yang ketiga ada Azizul Hakim, dan yang keempat ada Muhammad Miko Dwi Putra. Kepribadian dan perilaku individu. Kepribadian dan perilaku organisasi terdiri dari psikologis yang stabil dan atribut perilaku yang memberi seseorang identitasnya. Manajer perlu memahami atribut kepribadian karena itu mempengaruhi bagaimana orang memandang dan bertindak dalam organisasi. 5 dimensi kepribadian. Yang pertama, extroversion. Dimensi kepribadian extroversion ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada agreeableness. Individu yang berdimensi ini cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Yang ketiga ada conscientiousness. Individu yang memiliki kepribadian ini cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Yang keempat ada emotional stability. Dimensi kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Dan yang kelima, openness to experience. Dimensi kepribadian ini mengelompokkan individu berdasarkan ketertarikannya terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Dari kelima kepribadian tersebut, di Divergent Gojek yang perlu ada yaitu yang pertama agreeableness dan emotional stability. Driver Gojek perlu untuk mudah akur dan mudah bersepakat kepada customer-nya sehingga perasaan dari customer senang ketika menjadi penumpang dari driver Gojek tersebut. Seorang driver Gojek juga perlu mempunyai kepribadian emotional stability karena ketika sedang bekerja banyak hal yang tidak terduga dapat terjadi sehingga driver Gojek sebisa mungkin untuk bersikap tenang saat menghadapi masalah. Core self-evaluation. Yang pertama ada locus of control. Locus of control terkait dengan tingkat kepercayaan seseorang tentang peristiwa, nasib, keberuntungan, dan takdir yang terjadi pada dirinya. Apakah karena faktor internal atau faktor eksternal. Yang kedua ada emotional stability. Dimensi kepribadian ini menilai kemampuan seseorang untuk menahan stres. Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian yang teguh. Yang ketiga ada self-esteem. Self-esteem atau penghargaan diri merupakan derajat sejauh mana seseorang menyukai atau tidak menyukai dirinya. Dan yang terakhir ada self-efficacy. Self-efficacy mengarah pada keyakinan mengenai kemampuan seseorang untuk menggerakkan motivasi, sumber kesadaran, dan serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi tertentu serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai 5 distorsi dalam persepsi. Ada stereotip di mana stereotip ini kecenderungan untuk mengatribusikan kepada individu karakteristik yang diyakini seseorang adalah tipikal kelompok yang dimiliki secara individual. Kemudian yang kedua adalah bias implicit. Bias implicit sendiri adalah sikap atau keyakinan yang mempengaruhi kita, pemahaman, tindakan, dan keputusan di alam bawah sadar. Kemudian yang ketiga adalah efek halo, yaitu sifat yang memberitahu apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah efek kekinian. Efek kekinian adalah kecenderungan untuk mengingat informasi yang baru-baru saja terjadi yang lebih baik dari informasi sebelumnya. Mungkin karena ketika mereka mengaktifkan ingatan mereka, informasi tersebut baru-baru saja terjadi di memori mereka. Kemudian yang terakhir adalah atribusi kausal. Atribusi kausal adalah aktivitas yang menyimpulkan penyebab perilaku yang diamati. Kemudian selanjutnya adalah sikap dan perilaku terkait pekerjaan yang perlu dihadapi manajer.
Sikap menjadi penting karena mempengaruhi perilaku. Manajer perlu waspada terhadap sikap kerja terkait kunci yang berkaitan dengan keterlibatan karyawan, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi. Di antara jenis perilaku karyawan yang harus mereka perhatikan adalah kinerja mereka di tempat kerja dan produktivitas mereka, ketidakhadiran mereka, dan pergantian perilaku kewarganegaraan organisasi, dan yang terakhir adalah perilaku kerja kontraproduktif. Ada 3 jenis sikap manajer yang harus diamati, yaitu keterlibatan karyawan, bagaimana terhubungnya mereka dengan pekerjaan mereka. Penelitian tentang keterlibatan kerja telah berkembang menjadi studi tentang perbedaan individu yang disebut keterlibatan karyawan, yang didefinisikan sebagai keadaan mental di mana seseorang melakukan aktivitas kerja, adalah tenggelam dalam aktivitasnya, merasa penuh energi dan semangat untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah kepuasan kerja. Seberapa suka atau tidak sukanya mereka dengan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja adalah sejauh mana mereka merasa positif atau negatif tentang berbagai aspek pekerjaan mereka. Kebanyakan orang tidak menyukai segala sesuatu tentang pekerjaan. Kepuasan yang tergantung pada bagaimana perasaan mereka tentang beberapa komponen seperti pekerjaan, gaji, promosi, rekan kerja, dan pengawasan. Kemudian yang terakhir adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini salah satu faktor penting bagaimana mereka bisa mendeskripsikan pekerjaan mereka secara baik. Kemudian ada perilaku penting yang harus kita terapkan di tempat kerja, yaitu yang pertama adalah performance and productivity, kemudian absenteeism and turnover, dan yang ketiga organizational citizenship behaviors, dan yang terakhir adalah counterproductive work behaviors. Kemudian ada tenaga kerja baru yang diversifikasi. Salah satu manajemen terpenting saat ini adalah bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan yang sangat beragam dalam usia, jenis kelamin, ras, agama, etnis, orientasi seksual, kemampuan, dan latar belakang sosial ekonomi. Manajer juga harus menyadari perbedaan antara dimensi internal dan eksternal keragaman dan hambatan. Salah satu contoh yang dapat kita ambil yaitu adanya imigran ilegal yang secara dramatis mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat, adanya bias pelanggan yang menyukai pria kulit putih yang baru saja menghilang, dan kemudian yang terakhir adalah pekerja muda berpenghasilan lebih rendah dari biasanya. Kemudian bagaimana cara memikirkan keanekaragaman dan perbedaan mana yang penting? Keanekaragaman mewakili semua cara orang, baik itu serupa maupun tidak serupa. Perbedaan dan kesamaan umur, jenis kelamin, ras, agama, suku, orientasi seksual, kemampuan, dan latar belakang sosial ekonomi merupakan salah satu faktor membedakan mana yang penting dalam keanekaragaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Ciri-ciri dari kecerdasan emosional ada 4, yaitu yang pertama self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan untuk membaca emosi diri dan mengukur suasana hati secara tepat, sehingga tahu bagaimana kita mengambil sikap. Kedua, ada self-management. Self-management adalah kemampuan untuk mengontrol dan mengambil tindakan jujur dan berintegritas dengan cara yang handal dan mudah beradaptasi sehingga dapat keluar dari perasaan buruk. Ketiga, ada social awareness, yaitu kemampuan diri untuk menunjukkan kepedulian terhadap organisasi atau lingkungan sekitar, sehingga dapat mengerti perasaan dan tindakan kita dapat berpengaruh terhadap sekitar. Dan yang terakhir ada relationship management, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan meyakinkan, menghindarkan konflik, dan membangun ikatan hubungan yang erat. Oke. Next. Penerapan kecerdasan emosional pada driver Gojek di self-awareness. Setiap driver Gojek sangat perlu memiliki self-awareness. Sebagai contoh kasus, ketika mereka berhadapan dalam kondisi yang macet, panas, mereka dapat memahami emosi mereka sehingga mereka tidak bersikap gegabah. Kedua, self-management.
Dengan kemampuan ini, seorang driver Gojek dapat memilih tindakan secara jernih, seperti berjumpa lampu merah. Gojek dapat memilih untuk berhenti dan menaati peraturan dan tidak menerobosnya. Ketiga, social awareness. Gojek memiliki social awareness yang tinggi. Dapat dilihat ketika sesama rekan seprofesi mengalami kesulitan seperti mogok atau sedang ditimpa musibah, driver Gojek lain akan dengan ringan tangan membantunya. Lalu yang di akhir ada relationship management. Relationship management yang dimiliki driver Gojek sangat baik. Dilihat dengan ada banyaknya komunitas driver Gojek, mereka memilih untuk guyup dan bekerja sama, timbang berkompetisi antar sesama driver. Oke. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi mempertimbangkan bagaimana dapat mengerti dan mengelola individu dengan lebih baik. Perilaku organisasi akan memprediksi dan menjelaskan perilaku di tempat kerja. Perilaku organisasi itu sendiri dibagi dua, yaitu kebiasaan individu dan kebiasaan grup. Kebiasaan individu terkait dengan perilaku, nilai, dan sikap saat berinteraksi. Lalu di kebiasaan grup, memiliki pengaruh perilaku anggota terhadap dinamika anggota kelompok, norma, dan nilai kelompok. Kebiasaan individu yang dimiliki driver Gojek yaitu memiliki kebiasaan untuk selalu memakai atribut Gojeknya. Kemudian di kebiasaan grupnya, dengan atribut yang selalu dipakai, dapat menumbuhkan rasa loyal dan sama rasa sehingga memiliki pengaruh semakin solidnya Gojek tersebut. Tadi ada dibahas mengenai sikap dan nilai. Sikap dan nilai adalah memiliki perbedaan, yaitu sikap adalah keyakinan dan perasaan yang diarahkan pada objek, orang, atau peristiwa tertentu. Secara lebih formal, sikap didefinisikan sebagai kecenderungan yang dipelajari terhadap objek tertentu. Sedangkan nilai, yaitu cita-cita abstrak, keyakinan dan perasaan global yang diarahkan kepada semua objek, orang, atau peristiwa. Nilai cenderung konsisten baik dari waktu ke waktu maupun situasi yang terkait. Sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama, afektif. Komponen afektif dari suatu sikap terdiri dari perasaan atau emosi yang dimiliki seseorang tentang suatu situasi. Biasa ditandai dengan kata saya merasa. Kemudian kognitif. Komponen kognitif dari suatu sikap terdiri dari keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang suatu situasi. Contohnya dengan kata saya percaya. Ketiga, komponen perilaku adalah bagaimana seseorang bermaksud atau mengharapkan untuk berperilaku terhadap suatu situasi. Biasa ditandai dengan kata saya berniat. Lalu, ada 4 langkah dalam proses persepsi. Persepsi sendiri adalah proses menafsirkan dan memahami lingkungan seseorang. Yang pertama yaitu perhatian dan selektif. Kita memperhatikan tindakan yang dilakukan olehnya. Lalu, interpretasi dan evaluasi. Kita menginterpretasi dan mengevaluasi tindakan orang tersebut. Lalu, menyimpannya ke dalam memori. Setelah itu, kita dari menyimpan dalam memori, kita mengambil penilaian dan menarik keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai understanding stress and individual behavior, yang dimana stress merupakan apa yang orang rasakan ketika menanggung tuntutan atau peluang yang luar biasa dan tidak yakin bagaimana menangani. Next slide. Di sini ada 6 sumber stres pada pekerjaan. Yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua ada tuntutan dan pekerjaan, yang ketiga ada tugas individu, yang keempat ada peran individu, yang kelima ada kelompok, dan yang keenam ada organisasi. Oke, di sini ada sumber stres pada perusahaan Gojek, yang dimana stres yang pada perusahaan Gojek ini antara lain yang pertama ada gender atau jenis kelamin, di mana jenis kelamin laki-laki memiliki stres tingkat tinggi dibandingkan perempuan, yang dikarenakan beban kerja dan tanggung jawab yang diterima laki-laki lebih tinggi dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan kerja. Oke, setelah itu ada usia, yang dimana dari segi umur, tingkat stres paling tinggi pada umur antara 20 sampai 30 tahun, yang disebabkan karena pada usia 20 sampai 30 tahun merupakan masa masih minim pengalaman kerja dan belum terbiasa menghadapi
tekanan-tekanan yang terdapat pada pekerja. Dan selanjutnya ada faktor situasi, yang di mana faktor situasi ini dapat berupa kesempatan dan kebutuhan berinteraksi, kebutuhan untuk berkonsensus, ketergantungan satu pihak dengan pihak yang lain, perbedaan status, dan rintangan komunikasi. Dan yang terakhir di sini ada konflik kerja, di mana konflik kerja itu yaitu seperti konflik kerja antara kelompok driver Gojek dengan kelompok driver Gojek konvensional. Dan sumber stres ini pada perusahaan ini dapat menyebabkan driver Gojek yang mempengaruhi motivasi kerja mereka. Oke, selanjutnya. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.